warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan soal-soal yang terkait dengan aplikasi teori uniformly most powerful test dan generalized likelihood ratio test. Anggota kelompok kami ada Sinta Fauziatul dengan NIM akhir 014, Hamidah Dwi dengan NIM akhir 013, Faradisa Novita dengan NIM akhir 026, Dinda Nabila dengan NIM akhir 031. Topik yang akan dibahas adalah 2 soal terkait UMP test dan 2 soal terkait GLR test. Soal pertama yaitu UMP test. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak dari populasi normal dengan mean mu dan varians 16. Temukan pengujian dengan daerah kritis terbaik, yaitu tentukan UMP test dengan ukuran sampel N sama dengan 16 dan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk menguji hipotesis 0 yaitu H0 mu sama dengan 10 terhadap hipotesis alternatif komposit yaitu HA mu lebih dari 10. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk setiap alternatif sederhana HA di mana mu sama dengan GA, maka rasio dari fungsi likelihood-nya adalah bisa dilihat L sama dengan L10 per L mu A sama dengan 32pi pangkat min 16 per 2 IXP min 1/32 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 16 XI min 10 kuadrat per 32pi pangkat min 16 IXP min 1/32 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 16 XI min mu A kuadrat kurang dari sama dengan K. Ini bisa dicoret untuk 32pi pangkat min 16. Lalu disederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. IXP min 1/32 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 16 XI min 10 kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 16 XI min mu A kuadrat kurang dari sama dengan K. Lalu dijabarkan dan disederhanakan sampai akhirnya ditemukan bentuk yang paling sederhana yaitu min 2 dikali mu A min 10 sigma XI plus 16 dikali mu A kuadrat min 10 kuadrat kurang dari sama dengan 32 ln K. Lalu pindahkan konstanta pada ruas kiri pertidasamaan ke ruas kanan dan membaginya dengan min 16 dikali 2 mu A min 10. Maka akan didapatkan persamaan yang lebih sederhana yaitu 1/16 sigma XI lebih dari sama dengan min 1/16 dikali 2 mu A min 10 dikali 32 ln K min 16 kali mu A kuadrat min 10 kuadrat sama dengan K bintang. Singkatnya dikatakan bahwa rasio dari likelihood kecil yaitu di mana L10 per L mu A lebih dari kurang dari sama dengan K jika dan hanya jika X bar kuadrat lebih dari sama dengan K bintang. Oleh karena itu, daerah kritis terbaik untuk ukuran untuk ukuran alfa maksudnya, untuk menguji H0 mu sama dengan 10 terhadap HA yaitu mu sama dengan mu A, di mana mu A-nya itu adalah lebih dari 10 adalah C sama dengan XI C sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, di mana X bar lebih besar dari K bintang, di mana K bintang dipilih sedemikian hingga probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 adalah alfa, yaitu alfa sama dengan probabilitas X bar lebih dari sama dengan K bintang ketika mu sama dengan 10. Karena daerah kritis C menentukan pengujian yang paling kuat terhadap setiap alternatif sederhana mu lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan UMP test dan C adalah daerah kritis UMP dari ukuran alfa. Untuk soal UMP test yang selanjutnya, let X1, X2 until Xn denote a random sample from a distribution that is normal 0 sigma square,
where the variance theta is an unknown positive number. Show that there exists a uniformly most powerful test with significance level alpha for testing the simple hypothesis theta equal theta prime, where theta prime is a fixed positive number against the alternative composite hypothesis theta is greater than theta prime. Jadi di sini ada soal, diketahui X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random dari distribusi normal 0 sigma kuadrat, di mana minnya 0 dan variance-nya theta. Theta merupakan bilangan positif dan tidak diketahui. Tunjukkan bahwa ada uniformly most powerful test dengan level signifikan alpha untuk menguji hipotesis simple H0 theta sama dengan theta prime, di mana theta prime adalah bilangan bulat positif, melawan hipotesis komposit H1 theta lebih besar daripada theta prime. Penyelesaiannya, karena di soal disebutkan bahwa sampel random berdistribusi normal, maka fungsi likelihood-nya yaitu 1/2 pi theta pangkat n per 2 exp min sigma xi kuadrat per 2 theta. Di sini dimisalkan theta double prime menunjukkan angka yang lebih besar dari theta prime, dan K menunjukkan angka positif. Maka didapatkan hipotesis H0 theta sama dengan theta prime, dan H1 theta sama dengan theta double prime. Jadi, maka dengan menggunakan teori Neyman-Pearson menjadi 1/2 pi theta prime pangkat n per 2 exp min sigma xi kuadrat per 2 theta prime per 1/2 pi double 2 pi theta double prime n per 2 pangkat n per 2 exp min sigma xi kuadrat per 2 theta double prime. Di sini dua pi-nya sama-sama dicoret, jadi didapatkan theta double prime per theta prime pangkat n per 2 exp min sigma xi kuadrat per 2 theta prime plus min sigma xi kuadrat per 2 theta double prime. Di sini disamakan penyebutnya sehingga menjadi theta double prime per theta prime pangkat n per 2 exp min theta double prime sigma xi kuadrat plus theta prime sigma xi kuadrat per 2 theta prime dikali theta double prime. Lalu sigma xi kuadratnya dikeluarkan menjadi theta double prime per theta prime pangkat n per 2 exp min theta double prime min theta prime per 2 theta prime dikali theta double prime dikali sigma xi kuadrat yang kurang dari sama dengan K. Jadi di sini kedua ruas dilenkan sehingga menjadi n per 2 len theta double prime per theta prime min theta double prime min theta prime per 2 theta prime dikali theta double prime sigma xi kuadrat kurang dari sama dengan len K. Lalu sama dengan n per 2 len theta double prime per theta prime min len K kurang dari sama dengan theta double prime dikurangi theta prime per 2 theta prime dikali theta double prime sigma xi kuadrat. Jadi di sini didapatkan sigma xi kuadrat sama dengan lebih besar sama dengan 2 theta prime dikali theta double prime per theta double prime dikurangi theta prime dikali n per 2 len theta double prime per theta prime dikurangi len K yang dimisalkan menjadi C. C sama dengan X1, X2 sampai Xn, sigma xi kuadrat lebih besar sama dengan C merupakan daerah kritis yang terbaik untuk tes hipotesis simpel H0 theta sama dengan theta prime melawan H1 theta sama dengan theta double prime. Jika H0 benar, maka variabel randomnya sigma xi kuadrat per theta prime berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n. H0 akan ditolak jika sigma xi kuadrat lebih besar sama dengan C, sehingga C sama dengan X1, X2 sampai Xn, sigma xi kuadrat lebih besar sama dengan C merupakan uniformly most powerful test untuk menguji hipotesis simpel H0 theta sama dengan theta prime melawan H1 theta sama dengan theta double prime untuk setiap theta double prime lebih besar daripada theta prime dengan tingkat signifikansi alpha.
Baik, untuk soal selanjutnya nomor 3 tentang GLR test, di mana soal nomor 3 kali ini bersumber dari exercise buku Lijiben halaman 440 nomor 31. Langsung saja untuk soalnya, misalkan X merupakan suatu variabel random continue dengan fungsi PDF-nya, F dalam kurung X dengan parameter theta sama dengan theta X pangkat theta min 1 jika X-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1 dan bernilai 0 untuk X yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan uji GLR test di mana hipotesis nolnya theta sama dengan theta 0 melawan hipotesis alternatifnya theta tidak sama dengan theta 0 berdasarkan sampel random berukuran N. Kemudian tentukan pendekatan critical value atau daerah kritis untuk ukuran alfa berdasarkan pendekatan sampel berukuran besar. Seperti itu. Nah, di soal sebelumnya diketahui fungsi PDF, maka kita bisa menentukan PDF gabungan dari sampelnya, yaitu produk dari theta xi pangkat theta min 1, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Karena theta ini tidak mengandung indeks I, maka bisa kita keluarkan diperoleh theta pangkat N kali produk dari xi. Kita pangkatkan theta min 1. Nah, di bawah H0 hanya memiliki satu parameter, yaitu theta. Dengan demikian, untuk menentukan estimator yang tak terbatas, ini artinya ini karena ukuran sampelnya tidak diketahui ya, tidak ditentukan, maka kita ibaratkan bernilai tak terbatas. Seperti itu, maka dapat dilakukan dengan menentukan fungsi likelihood-nya. Diperoleh fungsi likelihood-nya theta pangkat N kali produk dari XI. I-nya berjalan dari 1 sampai N pangkat theta min 1. Kemudian kita lenkan fungsi likelihood-nya, yaitu menjadi len dalam kurung theta pangkat N kali produk dari XI. I-nya berjalan dari 1 sampai N pangkat theta min 1. Nah, len dari likelihood ini kita notasikan ini ya, kita sebut kita sebut L cantik seperti itu. Maka karena ini merupakan suatu perkalian di dalam len, maka kita bisa menggunakan sifat ini, diperoleh len penjumlahan, sehingga sama dengan len theta pangkat N plus len dalam kurung produk dari XI. I-nya berjalan dari 1 sampai N pangkat theta min 1. Nah, ini suatu pangkat N ini kita bisa turunkan sesuai sifat, maka diperoleh N len theta plus theta min 1 kali sigma len XI. Nah, sudah diperoleh fungsi log likelihood, kemudian menentukan penduga tetanya, dan apakah penduga tersebut sudah merupakan maksimum likelihood estimator, maka kita lakukan teorema turunan, di mana untuk mengetahui estimator penduga, kita turunkan turunan pertama dari fungsi log likelihood, yaitu sebagai berikut. Diperoleh N per theta plus sigma len XI. Ini kita turunkan terhadap theta, kita peroleh nilai ini, di mana turunan pertama kita sama dengan kan 0, sesuai teorema turunan. Kemudian untuk menentukan apakah sudah merupakan fungsi maksimum, kita turunkan sekali lagi, yaitu dengan menurunkan sekali lagi fungsi yang turun yang pertama ini. Maka diperoleh minus N per theta kuadrat, di mana dikatakan maksimum ketika turunan keduanya ini bernilai negatif. Nah, dari hasil min N per theta kuadrat ini tentu bernilai negatif. Kenapa? Karena nilai N ini karena merupakan ukuran sampel pastinya bernilai positif. Kemudian theta kuadrat bilangan berapapun ketika dikuadratkan juga bernilai positif, maka sudah dipastikan ini bernilai negatif kali positif, hasilnya negatif atau kurang dari 0. Maka nilai len L theta itu dikatakan maksimum atau maksimum likelihood estimator. Kemudian maka penduganya yaitu theta top ini diperoleh dari persamaan ini nomor 2 sama dengan min N per sigma len XI. Kita sudah peroleh penduganya. Selanjutnya kita melakukan uji GLR. Sehingga rumusnya lambda X sama dengan fungsi PDF dari X dengan parameter theta 0 topi per Fx
parameter theta topi. Di mana kita ketahui sebelumnya fungsi PDM-nya ini, nah kita masukkan, kita ganti tetanya menjadi theta 0 dan theta topi untuk menyebutnya. Diperoleh hasil sebagai berikut, kita kelompokkan, jadi theta 0 per theta topi pangkat N kali produk dari XI, I-nya berjalan dari 1 sampai N, pangkat theta 0 min theta topi. Nah, kemudian selanjutnya, kita melihat dari buku Lee Ji-ben persamaan 12.8.3, dikatakan kalau misalkan menggunakan pendekatan ukuran alfa di mana ukuran sampelnya itu berukuran besar, maka daerah kritisnya itu tolak H0 jika minus 2 lambda X lebih dari sama dengan chi-square 1 min alfa dengan derajat bebas R. Maka kita bisa menggunakan rumus ini karena sesuai soal, yaitu sampel ukurannya besar. Seperti itu, kita peroleh min 2 lambda X, kita masukkan lambda X-nya sebelumnya sudah kita dapatkan, sama dengan ini. Nah, ini merupakan perkalian, bisa kita ganti menjadi penjumlahan lem. Diperoleh min 2 N ln theta 0 per theta topi, min 2 dalam kurung theta 0 min theta topi kali sigma ln XI, di mana sebelumnya juga kita sudah peroleh penduga theta topi, terus kita ganti untuk ini, sigma ln XI-nya bisa kita peroleh minus N per sigma, per theta topi, sehingga ini tetap min 2N ln dalam kurung theta per theta topi, ini min 2 kali theta 0 min theta topi kali min N per theta topi diperoleh plus 2N dalam kurung theta 0 min theta topi per theta topi. Nah, kita sudah dapatkan, terus juga menurut persamaan sebelumnya tadi, 12.8.3 di buku Lee Ji-ben, untuk ukuran pendekatan uji GLR daerah penolakannya alfa di mana ada satu parameter yaitu theta, maka daerah kritisnya bisa kita ketahui yaitu tolak H0 jika minus 2N ln dalam kurung theta 0 per theta topi plus 2N dalam kurung theta 0 min theta topi per theta topi lebih dari sama dengan chi-square 1 min alfa dengan derajat bebas 1. Nah, ini bernilai 1 ini karena itu tadi terdapat satu parameter yaitu theta, sehingga kita dapatkan derajat bebasnya 1 seperti itu. Setelah itu soal keempat GLR test dengan sumber buku Lee Ji-ben, Max Engelhardt halaman 439 nomor 27. Misalkan X1 sampai dengan Xn merupakan sampel acak dari distribusi eksponensial dengan menggunakan uji generalized likelihood ratio, hipotesisnya sebagai berikut: H0 theta sama dengan theta 0 dan H1 sama dengan theta tidak sama dengan theta 0. Tentukan pendekatan daerah kritis untuk alfa dengan menggunakan pendekatan chi-square sampel besar. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya kita harus mengetahui distribusi bersamanya terlebih dahulu. Karena XI merupakan distribusi dari eksponensial dengan derajat bebas theta, maka bisa dituliskan sebagai berikut. Fx theta sama dengan sigma kali I sama dengan 1 sampai N dengan super theta E pangkat min XI per theta. Setelah itu super theta dikeluarkan menjadi super theta pangkat N, sigma I sama dengan 1 sampai N dari E pangkat min X1 per theta. Setelah itu menjadi theta pangkat min N, E pangkat min N X bar per theta. Dengan menggunakan LE, kita bisa dapatkan bahwa theta topi itu sama dengan X bar dengan pembuktian sebagai berikut. Ini fungsi likelihood yaitu seper theta pangkat N, E pangkat min sigma XI per theta. Setelah itu kita memaksimumkan fungsi likelihood dengan cara menurunkan ln dari fungsi likelihood sama dengankan 0. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ln dari fungsi likelihood yaitu min N, ln theta min sigma XI per theta.
Setelah itu diturunkan disamadengankan 0. Turunan dari fungsi likelihood yaitu min n per theta plus sigma xi per theta kuadrat disamadengankan 0. Setelah itu menjadi min n theta plus sigma xi sama dengan 0, sigma xi tetap di sebelah kiri, min n theta dipindah ke sebelah kanan menjadi positif. Itu menjadi theta topi sama dengan x bar. X bar dari sigma xi dibagi n. Setelah itu mencari nilai lambda menggunakan KLRT, yaitu lambda x sama dengan maksimum theta elemen omega 0 fx theta menjadi fx theta 0. Setelah itu untuk menyebutnya menjadi fx theta topi, di mana rumus dari fx theta tadi theta pangkat min n e pangkat min n x bar per theta. Karena ini theta 0 diubah menjadi theta 0, yaitu theta 0 pangkat min n e pangkat min n x bar per theta 0 per, nah ini kan tadi theta topi sama dengan x bar, maka theta diubah menjadi x bar per pangkat min n e pangkat min n x bar per x bar. X barnya dicoret menjadi hanya menjadi min n saja. Setelah itu x bar per theta 0-nya dikeluarkan, dipangkatkan n. Nah, terus untuk E-nya, N ini dikeluarkan menjadi N1 min X bar per theta 0. Setelah itu mencari pendekatan daerah kritis menggunakan rumus min 2 lambda X, karena untuk sampel besar itu rumusnya min 2 lambda X lebih besar sama dengan C square alpha dengan derajat bebas R, dan min 2 lambda X didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu min 2 1 min X bar per theta 0 plus ln X bar per theta 0. Maka pendekatan daerah kritis bisa dituliskan sebagai berikut. Hipotesis 0 ditolak jika min 2n 1 min X bar per theta 0 plus ln X bar per theta 0 lebih besar dari C square dengan alpha 1 min alpha dengan derajat bebas 1. Kenapa menggunakan derajat bebas 1? Karena pada hipotesis 0 hanya ada satu ruang parameter atau bisa disebut single parameter. Setelah itu, if we never try, we will never know. Terima kasih.